Manga One Piece chapter 976 telah rilis dalam versi ilegalnya. Meskipun translate bahasa di dalamnya belum tentu 100% benar, namun demi mengobati rasa penasaran kita, karena telah menanti selama 2 minggu lamanya, maka di video kali ini, kami akan mengulas mengenai hal apa saja yang terjadi pada Manga One Piece chapter 976 kali ini. Banyak sekali hal-hal yang sangat menarik yang terus saja disuguhkan chapter demi chapter oleh Oda Sensei. Meskipun seluruh pasukan pemberontak telah berkumpul menjadi satu dan siap menyerang ke Onigashima, namun dalam perjalanan itu mereka masih saja dihadapkan dengan halangan-halangan yang terus saja berdatangan menghampiri mereka. Dan di balik itu pula ada juga bala bantuan yang semakin bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Dan pada chapter kali ini terdapat satu lagi sosok penting yang akan turut membantu Luffy dalam menggulingkan Kaido dari jabatan besarnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, let's begin. Chapter 976, izinkan aku memperkenalkan diri. Cerita dimulai dari kejadian tak terduga sebelumnya yang masih teringat di otak kita. Ini mengenai asumsi Denjiro dalam memberi apresiasi terhadap keberhasilan Kinemon yang telah mengelabui seorang mata-mata dari Orochi, mengenai arti simbol, waktu dan tempat pertemuan yang telah dijanjikan. Dalam kasus ini ada beberapa orang yang menolak atas perkataan dari Denjiro. Semua orang boleh percaya mengenai hal itu, tapi tidak untuk pengikut Oden. Para Akasai lain telah lama mengenal Kinemon jauh hari sebelum masa sekarang, dan mereka pasti sudah tahu karakteristik dari Kinemon. Masalah seperti ini tidak seharusnya berakhir dengan cepat. Para Akasai lain yang ada di dekat Kinemon mulai memojokkannya untuk mengakui segala hal yang sebenarnya terjadi. Keberuntungan besar telah menimpa Kinemon dan semua aliansi pemberontak. Karena semua rencana berjalan dengan baik, mungkin mereka tak akan marah pada Kinemon jika dia mengakui yang sebenarnya kalau Kinemon benar-benar menduga jika arti dari pesan yang ditinggalkan Yasu adalah Porto Kage, bukan Hato. Kemungkinan besar Denjiro lah yang telah sengaja mengatakan itu kepada Kinemon di depan publik untuk menutupi kecerobohannya, karena Denjiro tahu bahwa kepercayaan semua orang telah ditujukan kepadanya. Namun acuh tak acuh, Kinemon menyuruh semuanya untuk mengabaikan itu. Kinemon berpikir jika kemungkinan dia tak akan selamat, bahkan dia telah menghabiskan seluruh keberuntungannya hanya untuk pertempuran yang akan mempertaruhkan nyawanya itu. Para Akasai lain begitu percaya kepada sikap Kinemon. Bagaimanapun juga, Kinemon adalah pemimpin dari mereka yang layak untuk dihormati. Dan bukan hanya Kinemon saja, tapi semua orang telah mempertaruhkan keberuntungannya untuk hari ini. Jika Kinemon mati, maka ia tak akan mati sendirian. Mereka adalah samurai yang melayani Kosuke Oden bersama-sama. Meskipun dilahirkan dari tempat yang berbeda, sampai mati pun mereka akan mati bersama-sama. Selanjutnya Denjiro mengatakan kepada Kinemon untuk segera mengambil alih kepemimpinannya. Lalu Kinemon mengacungkan pedangnya kepada semua samurai di sana untuk membuktikan kesediaannya untuk mempertaruhkan seluruh hidupnya pada pertempuran yang akan terjadi. Mereka semua telah bersiap untuk membalaskan penghinaan terhadap apa yang dilakukan kepada Kosuke Oden. Mereka telah siap untuk menerima takdir apapun yang akan menimpanya. Lalu di sisi lain, Kanjuro yang tanpa pengawasan mulai bergerak untuk mencoba melarikan diri. Dia berniat untuk melaporkan kejadian ini kepada Orochi di Onigashima. Mengingat perannya telah selesai dan hanya ada satu hal lagi yang harus dia lakukan dalam misinya, yakni membawa dan menyerahkan Momonosuke kepada Kaido. Melihat gerak-gerik mencurigakan dari Kanjuro, Kawamatsu yang merupakan manusia ikan dengan cepat melompat ke dalam air dan langsung meluncur ke arah Kanjuro. Kanjuro yang tengah menggambar sesuatu di pantai dikejutkan dengan kedatangan Kawamatsu yang langsung menghunuskan pedang ke arahnya. Tampaknya Kanjuro yang telah membaca serangan dari Kawamatsu langsung menangkisnya dengan pedang kuasnya, dan terjadilah bentrok antara kedua samurai. Kawamatsu telah mengetahui aksi Kanjuro yang mencoba untuk melarikan diri. Namun tak lama kemudian, hiduplah seekor burung camar besar dari hasil gambar yang dibuat oleh Kanjuro. Lalu burung itu langsung terbang tinggi membawa Kanjuro serta Momonosuke. Seketika itu Kanjuro langsung kabur dan menjauh dari jangkauan serangan Kawamatsu. Momonosuke yang ada bersamanya hanya bisa berteriak ketakutan akan ketinggian. Tampaknya Kanjuro telah menyadari akan nasib Kosuke Hiyori yang masih hidup di suatu tempat.
Kemudian Kanjuro berniat untuk menemukannya dan membunuhnya. Di sisi lain, Kinemon mulai sedikit marah pada Kanjuro karena telah menggambar seekor burung yang sangat bagus dan bisa terbang dengan mudah. Sementara saat bersamanya, Kanjuro hanya menggambar sesuatu yang selalu terlihat menyedihkan. Burung itu semakin terbang tinggi melewati awan dan para samurai yang melihatnya tampak kebingungan dengan kepergian Kanjuro bersama Momonosuke di sana. Selain itu, semua kru topi jerami baru dikagetkan dengan Kanjuro yang merupakan mata-mata di dalam aliansi yang dicari selama ini. Satu persatu dari mereka mencoba untuk menyelamatkan Momonosuke dari genggaman Kanjuro. Dan yang paling berpotensi besar adalah Sanji karena dia bisa terbang mendekatinya. Namun sebelum sampai di sana, tiba-tiba saja muncul sebuah awan hitam pekat dari tinta yang cukup besar. Itu merupakan ulah dari Kanjuro. Namun berbeda dari sebelumnya, bukannya dia harus menggambarnya terlebih dahulu lalu menghidupkannya. Kali ini dia hanya menggunakan rambutnya yang memanjang seketika, lalu menciptakan sebuah awan hitam di ujungnya. Bahkan Kinemon mengakui bahwa itu merupakan teknik lain yang belum pernah ditunjukkan oleh Kanjuro sebelumnya. Dengan cepat awan itu mulai menghujani kapal-kapal aliansi yang ada di bawahnya, dengan tinta yang berbentuk seperti panah. Efek dari serangan itu cukup besar. Beberapa orang tampak terluka setelah terkena panah itu. Bahkan kapal-kapal ada yang sampai rusak dan tidak bisa berlayar lagi. Dan Sanji juga terkena serangan itu saat mencoba untuk melindungi Nami, meskipun nantinya mungkin tidak berpengaruh pada Sanji. Lalu Momonosuke meminta Kanjuro agar menghentikan serangan itu, meskipun Kanjuro tak akan mau. Setelah Kanjuro berbicara banyak kepada Momonosuke mengenai jiwa kepemimpinannya yang terlalu kekanak-kanakan, Momo kemudian mulai menyesali keadaannya sebagai seorang pemimpin yang berbeda dengan ayahnya. Dari kejauhan dia berbicara dengan lantang, dan itu masih terdengar oleh semua orang di sana. Dia meminta kepada semua orang agar tidak mengkhawatirkannya. Lalu dia berjanji untuk bisa lolos dengan kemampuannya sendiri, meskipun kemungkinan itu akan mustahil. Dan permintaan terakhirnya kepada semua orang adalah untuk mengalahkan Kaido dan Orochi, serta melindungi negeri Wano. Itulah yang dikatakannya. Sontak semua orang langsung terharu mendengar perkataannya itu. Kata-kata itu memanglah pantas untuk seorang pemimpin besar seperti Momonosuke. Luffy kemudian menganggap bahwa Momonosuke telah tumbuh menjadi pria sejati, meskipun dia hanya bocah yang cengeng yang terlihat seperti samurai hanya karena sanggulnya saja. Kemudian Luffy berjanji untuk datang menyelamatkannya, karena mereka adalah teman. Mendengar hal itu, Momonosuke langsung menangis dan meninggalkan mereka semua menuju ke Onigashima terlebih dahulu bersama Kanjuro. Setelah kepergian Momonosuke, kelompok topi jerami mulai bergegas untuk segera menuju ke Onigashima. Namun Usopp dan Franky mencurigai sesuatu mengenai kapal musuh yang terlihat melarikan diri. Lalu Luffy menyuruh mereka untuk mengabaikannya, karena mungkin tak ada ancaman dari mereka. Di sisi lain, Kinemon lebih mengkhawatirkan beberapa orang yang terluka dan kapal-kapal yang tidak bisa digunakan lagi, akibat serangan dari Kanjuro tadi. Mereka pun harus segera bergegas mendarat di Onigashima dengan baik. Lalu Kawamatsu bersama Shinobu kembali ke kelompok Kinemon, dan terlihat menyesali apa yang telah terjadi kepada Momonosuke. Namun Kinemon tidak mempermasalahkan itu. Yang lebih penting adalah mereka berdua masih selamat. Selanjutnya diikuti oleh Denjiro yang turut bergabung di sana. Raizo sempat bertanya padanya dengan perubahan dari Denjiro. Namun banyak hal yang telah terjadi dan tidak bisa diceritakan satu persatu. Lau yang ada di sana tampak marah melihat reuni para Akasaya di kapalnya. Dia bilang jika itu bukan tempat penampungan untuk para samurai. Namun meski begitu, para Akasaya tetap sangat berterima kasih atas pertolongan dan kebaikannya. Lalu Kid juga mulai bersemangat untuk bergegas menuju ke Onigashima dan mulai menyusul ketertinggalan mereka dengan kelompok topi jerami. Tak lama setelah itu, serangan mengejutkan tiba-tiba datang. Ada sebuah bola meriam yang menghancurkan sebuah kapal aliansi dengan sekali serangan. Tentu saja itu adalah ulah dari pasukan Kaido dengan kapal yang diduga melarikan diri. Ternyata mereka telah menjaga jarak dari pasukan aliansi. Mereka memiliki sebuah meriam yang mampu menyerang dari jarak yang sangat jauh, di luar jangkauan serangan meriam biasa. Semua senjata yang dibuat di negeri Wano memanglah sangat berkualitas dan bervariasi. Para pasukan Kaido mulai besar kepala. Mereka bisa menghancurkan satu persatu kapal kecil yang ada jauh di depan mereka, asalkan mereka tetap bisa menjaga jarak aman. Selanjutnya, terdapat beberapa kapal yang terus saja meledak terkena serangan itu.
para pasukan aliansi telah ceroboh dan membiarkan satu kapal Kaido lolos dari incaran mereka. Meskipun itu tidak terlalu bermasalah bagi mereka, namun jika terus seperti itu, maka semua kapal bisa tenggelam sebelum sampai ke Onigashima. Mereka harus melakukan sesuatu. Di saat para pasukan Kaido lengah, tiba-tiba saja ada sebuah serangan meriam air yang menembus dari sisi kanan ke sisi kiri kapal Kaido. Serangan itu langsung membuat lubang yang cukup besar untuk menghancurkan kapal itu, sekaligus meriam jarak jauh yang mereka miliki. Secara perlahan, kapal Kaido yang tersisa itu mulai tenggelam ke dasar laut. Kelompok topi jerami dikagetkan dengan kejadian itu. Bahkan Robin dengan wajah suramnya mengatakan, jika itu adalah ulah dari hantu para bayi yang ditenggelamkan di laut. Usopp yang mendengarnya langsung terkejut, bisa-bisanya Robin berkata seperti itu. Tak lama setelahnya, salah satu dari kelompok topi jerami yang berada di garis paling depan melihat ada seseorang berdiri di atas puing kapal di depannya. Lalu orang itu mulai memperkenalkan diri. Begini perkataannya, "Untuk kalian semua, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku datang dari bawah laut yang disebut Kerajaan Ryugu, Pulau Manusia Ikan. Selama ini aku telah membuat teman-temanku berada dalam bahaya besar. Dan belum lama ini aku menerima cawan sake dari Kapten Bajak Laut Topi Jerami. Aku adalah kru baru mereka. Mereka memanggilku Jinbe, si kesatria lautan." Sontak Luffy dan yang lainnya langsung bersukacita atas kedatangan nakama baru mereka. Dan yang paling terkejut di sini adalah Law dan Kid. Mereka seakan tidak percaya bahwa orang sekuat Jinbe akan bergabung ke dalam kelompok topi jerami. Lalu Jinbe kembali berkata, "Maaf atas pidato perkenalannya. Luffy, sesuai janji, aku telah kembali hidup-hidup. Sepertinya aku datang tepat waktu untuk pertempuran." Dengan begini, Jinbe telah resmi menjadi bagian dari kelompok topi jerami sebagai juru kemudi di kapal Thousand Sunny Go. Sepertinya, harga bounty Jinbe pun telah aktif kembali dan nilainya cukup mencengangkan, yakni 438 juta berry. Setingkat di atas kru monster kita, Zoro dan Sanji. Apakah keberadaan Jinbe kali ini akan menggoyahkan keseimbangan antara keduanya? One Piece chapter 976 berakhir di sini, dan tidak ada tanda-tanda kalau minggu depan akan libur. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Bagi yang mau berdiskusi, silahkan berkomentar dengan sopan di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.